Baik, dan untuk Bapak Ibu dokter, para tamu undangan sekalian yang belum mendapatkan hadiah, jangan khawatir karena kita masih punya untuk kuis-kuis berikutnya dan kita segera saja langsung akan menuju ke materi berikutnya yaitu dengan narasumber ketiga. Kami silakan Dokter Niputu untuk berkenan langsung memandunya. Iya, baik. Tadi sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari Dokter Sandi ya, cukup membuka wawasan kita. Juga mungkin untuk pemilihan produk tadi ya dok ya. Jadi memang karena banyak sekali di luar itu yang mengklaim ya, oh ini stem cell, produk-produk stem cell, baik itu yang topikal juga ya dok, maupun yang injeksi. Dan saat ini tuh di klinik-klinik juga sudah banyak. Nah itu memang perlu ya harus kita pertanyakan ya, apakah itu memang benar-benar stem cell-nya diproduksi dengan benar, dengan baik, dan nanti untuk keamanan jangka panjangnya juga. Baik, jadi berikutnya karena sudah waktunya untuk yang ketiga pembicara kita, kami persilahkan Dr. Arif Nuruddin, SPPD KR Kinasi, membawakan topik from Secretum to Clinical Application Stem Cell in Rheumatic Autoimmune Disease. Kami persilahkan Dr. Arif. Ini saya perkenalkan dulu, ini dari lulus dokter tahun 2001, spesialis penyakit dalamnya lulus tahun 2011, kemudian menjalani pendidikan doktoral tahun 2017 dan pendidikan konsultan tahun 2017 juga. Ini pengalaman kerjanya dulu sebagai fungsional di Rumah Sakit Yarsis Surakarta, kemudian di SMF penyakit dalam FKUNS RSUD Dr. Muadi Surakarta sampai sekarang ya dok ya. Dan juga aktif mengajar nih di Fakultas Kedokteran UNS dan juga sebagai Direktur Klinik Amanah Medika tahun 2015 sampai sekarang. Kami persilakan Dr. Arif Nuruddin untuk membawakan presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, ini sesi yang terakhir dan mungkin nanti agak sedikit mungkin agak sulit dipahami, tapi mudah-mudahan bisa lebih sederhana ya. Jadi kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin di lingkungan medis belum semua 100% bisa menerimanya. Jadi ada pro dan kontra tentang stem cell ini, sehingga mungkin dalam ruangan ini pun juga mungkin ada yang kontra, jadi saya mohon maaf. Yang jelas bahwa terlepas pro dan kontra, kita sebagai tenaga medis harus bisa memberikan edukasi kepada pasien. Kalau pasien datang, dok saya boleh stem cell enggak? Kalau dia bilang tidak boleh, dia akan lari kepada dokter-dokter yang tidak jelas nih. Atau kalau bilang boleh tapi tidak bisa menjelaskan, juga nanti akan tersesat juga nanti pasiennya. Sehingga minimal kita akan tahu seperti apa sih stem cell dan untuk kondisi klinisnya mau dipakai untuk apa, ini harus kita paham betul ya. Baik, teman-teman sekalian, tadi Dr. Sandi sudah menjelaskan cukup banyak. Saya akan lewati beberapa yang sama dengan Dr. Sandi. Yang pertama nanti materi yang akan saya sampaikan adalah introduction, jadi pendahuluan, kemudian basic konsep dari autoimun, karena nanti kebetulan saya seorang rheumatologist, internis rheumatologist yang saya concern di bidang rheumato-autoimun, SLE, RA, Sjogren, skleroderma, sehingga penelitian saya tentang stem cell banyak di bidang autoimun gitu. Nanti kita akan bahas sebentar. Kemudian pendahuluan untuk stem cell, kemudian penelitian kami tentang rheumatic autoimmune disease ya, beberapa penelitian yang sudah publikasi di tempat kami cukup banyak, kemudian pesan-pesan yang bisa kita bawa pulang. Baik teman-teman sekalian, kita tahu bahwa stem cell ini akan menjadi ada tempat pada penyakit-penyakit yang memang sudah hopeless, sudah hilang harapan ya. Misalnya seperti penyakit autoimun, mau diapakan lagi gitu. Apalagi autoimun yang cukup berat kan, kadang-kadang kita bingung mau apa lagi, maka stem cell menjadi ada tempat di sini ya. Dan autoimun merupakan satu penyakit yang sekarang semakin lama semakin banyak muncul. Gimana sekarang banyak orang datang dengan SLE, RA yang kadang-kadang tidak jelas penyebabnya apa. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan Asia syndrome, autoimmune syndrome induced by adjuvant. Dan adjuvant yang paling besar adalah COVID-19. Jadi pasca COVID ternyata banyak muncul autoimun sekalian.
termasuk RA, SLE dan Sjogren ya. Di Jepang, di Italia cukup banyak sekali. Dan sampai sekarang belum ada definitive treatment untuk autoimun, sehingga obatnya hanya mengandalkan steroid saja kan, steroid, methylprednisolon, imunosupresan, sehingga banyak pasien yang meninggal bukan karena penyakitnya tapi karena side effect daripada obatnya tersebut gitu. Maka diperlukanlah alternatif obat yang lain ataupun adjuvan tambahan, salah satu adalah menggunakan sekretum sel punca mesenchymal. Ini kebetulan disertasi S3 saya dulu pakai ini dan cukup baik hasilnya ya. Baik teman-teman sekalian, sedikit tentang autoimun ya. Kalau kita lihat seperti ini, ada sebuah dapur yang terbakar. Kita akan biarkan dia membesar seperti ini atau mau langsung dipadamkan gitu. Maka ini sebuah analogi pada autoimun. Kalau ada autoimun, apa kita akan biarkan sampai terjadi komplikasi kemana-mana atau akan kita padamkan dari awal gitu. Maka ini pilihan kita. Begitulah dengan autoimun. Semakin cepat kita menangani, maka akan semakin besar kemungkinan untuk membaiknya. Sebetulnya konsep autoimun ini cukup sederhana sebetulnya. Kita tahu bahwa sistem imun kita itu ada innate dan adaptif ya. Innate itu yang sistem imun di luar, adaptif yang di dalam gitu. Autoimun adalah ketika sistem imun adaptifnya terganggu, sel T-nya terganggu. Kenapa terganggu? Karena pada autoimun itu kehilangan daya kenal terhadap tubuh kita sendiri. Sehingga sistem imunnya akan melawan tubuh kita sendiri nih. Maka terjadi perlawanan itulah yang kemudian akan mengendap pada berbagai macam organ, terjadi masalah di situ. Ngendapnya di ginjal jadi nefritis lupus, ngendapnya di sendi jadi arthritis dan seterusnya. Itu adalah konsep dari penyakit autoimun. Kita lihat di sini. Ada masalah genetik di sini. Genetik itu akan menimbulkan kehilangan daya kenal terhadap tubuh kita sendiri. Kemudian ada faktor pemicu, maka jadilah penyakit autoimun yang kemudian ini akan menyebabkan kerusakan pada berbagai macam organ yang ada pada tubuh kita. Ini konsep dasarnya. Dan autoimun cukup banyak, tetapi nanti kami akan fokus pada SLE, lupus ya, mungkin sudah banyak yang paham lupus, rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome yang sekarang mulai banyak muncul di penyakit Sjogren. Tiba-tiba matanya kering, sering gatal, kulitnya kering, mulutnya kering, nyeri sendi, lama-lama jadi masalah serius ya. Dan skleroderma ini benar yang kami lakukan di Rumah Sakit Muwardi yang ada di Surakarta. Nanti kita akan fokus di sini. Baik, kemudian pendahuluan stem cell sejenak, mungkin Dr. Sandi sudah menyampaikan dengan cukup detail. Kita lihat kapan sih stem cell ini mulai diperhatikan orang. Dulu kan sudah orang tidak ada yang perhatian dengan stem cell. Mulai perhatian. Pernah ingat Dolly the Sheep, domba cloning? Ya, saat itulah ketika ada yang berhasil mengkloning domba menjadi individu yang utuh, dari domba menjadi individu yang utuh domba lagi tanpa melalui proses pembuahan. Ini menjadi heboh pada waktu itu kan. Walaupun dia tidak menggunakan stem cell, tapi paling tidak orang mulai melihat bahwa ternyata bisa loh membuat individu utuh tanpa pembuahan. Berarti bisa dong kita bikin ginjal, kita bisa bikin paru dan seterusnya. Orang mulai berpikir itu. Sejak saat itu mulailah berkembang tahun 98 orang mulai bisa mengkultur dari embryonic stem cell. Ini kan luar biasa. Embryonic itu adalah tadi Dr. Sandi sampaikan sel yang kalau kita kultur dia bisa menjadi apapun yang kita inginkan gitu. Bisa menjadi paru, mata, telinga segalanya. Kan embryonic ini gitu kan. Maka orang mulai berusaha mencari embryonic. Tapi tidak mungkin kita menggugurkan kandungan. Maka orang mulai berpikir bagaimana membuat adult stem cell berfungsi seperti embrionik gitu. Maka Prof. Yamanaka tahun 2012 berhasil membuat induced pluripotent stem cell. Jadi sel adult dari kulit misalnya mereka reprogramming ulang menjadi berfungsi seperti embrionik. Maka mulailah saat itu mulai muncul banyak sekali penelitian tentang stem cell. Dan kemudian Prof. Yamanaka dan dengan muridnya melakukan penelitian dengan IPS, itu stem cell. Ternyata IPS ini ada efek samping yaitu apa? Menjadi teratoma di Jepang pada waktu itu kemudian dilarang sementara dari Jepang. Sekarang sudah bisa mulai lagi. Tetapi Prof. Yamanaka menyampaikan, ini Prof. Yamanaka, bahwa hati-hati dengan stem cell ini. Kalau tidak baik maka dia akan disalahgunakan stem cell itu. Maka dibutuhkan sebuah regulasi yang ketat tentang stem cell. Tidak bisa main-main. Orang main-main dengan sel gimana gitu kan? Maka harus ada sebuah regulasi.
Dan di Indonesia sekarang sudah ada regulasinya sekalian, ada Permenkes nomor 38 tahun 2018 ini yang kita pakai sekarang, masih menunggu regulasi yang baru. Ada beberapa regulasi, ini contoh stem cell yang kemudian banyak dijual bebas. Kita logikanya seorang dokter, bisa nggak sih stem cell dijual bebas? Di kapsul misalnya, dibikin minuman stem cell, kan menjadi aneh, tidak logis gitu ya. Maka kita seorang dokter harus bisa menjawab ketika ada pasien datang, dok boleh nggak saya pakai sirup stem cell rasa stroberi, bisa nggak kira-kira? Tidak bisa, pasti akan mati stem cellnya kan, karena harus dibutuhkan suhu yang tepat gitu ya. Maka ini produk-produk yang mesti kita waspadai, jangan-jangan dia bukan stem cell tapi mengatasnamakan stem cell. Karena sekarang banyak sekali sekalian, dan itu tugasnya dokter untuk edukasi kepada pasien, ya tidak boleh sembarangan dengan stem cell. Ini saya ambil sedikit saja tentang regulasi di Indonesia. Yang pertama, sel punca tidak boleh berasal dari hewan. Ada nggak sih dari hewan? Banyak sekalian. Padahal nanti dokter Sandi bisa ditanyakan, untuk membuat stem cell itu harus dicek genetiknya. Karena kalau ada genetik tumor, genetik macam-macam bisa menular kepada orang yang diberikan stem cell. Lah kalau genetiknya anjing misalnya terus gimana? Bisa menggonggong semua nanti yang dikasih kan? Maka tidak boleh dari hewan. Dari pemerintah sudah tegas nih, tidak boleh dari hewan dan tumbuh-tumbuhan ya pada pasal 5. Kemudian yang berikutnya, pengolahan stem cell harus dilakukan oleh laboratorium sel punca yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan harus mendapatkan legalitas dengan CPOB dan GMP. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena sekarang banyak produksi stem cell yang industri rumah tangga. Ada banyak, nanti tidak perlu saya sebutkan. Dia bikin sendiri, dia jual gitu. Mungkin enggak, mungkin, tapi belum tentu dia baik hasilnya. Karena harus CPOB. Kebetulan kami di Muwardi sedang berusaha CPOB. Sulitnya minta ampun sekalian, keluar dana yang cukup besar. Maka sangat sulit karena sangat strict sekali gitu. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan saya bikin sendiri stem cell tanpa CPOB, perlu dipertanyakan, hati-hati karena akan berefek tidak baik buat tubuh kita ya kalau salah. Kemudian stem cell harus dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi, dan kompetensi digunakan oleh kolegium masing-masing. Penyakit dalam, mungkin yang penyakit dalam ini kami sedang proses ke kolegium untuk ada standar layanan dari stem cell sehingga nanti akan bisa baik. Jadi tidak sembarangan orang bisa stem cell. Misalnya ada herbalis dengan stem cell, nah itu tidak boleh sama sekali, harus dokter yang kompeten. Dan kemudian harus berbasis pada evidence base. Jadi harus ada penelitian yang mendukung, tidak boleh sembarangan. Sering dengarkan stem cell buat penyakit apa? Semua penyakit bisa, ini jelas tidak mungkin. Maka dokter harus mengedukasi, tidak mungkin. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, pasien saya kebetulan datang dari mana-mana. Ada yang diabetes datang, saya seorang penyakit dalam, mestinya bisa kan obati diabetes. Tapi saya tidak mau karena kompetensi saya bukan diabetes. Pasti saya akan arahkan kepada yang di Surabaya, ada Dr. Sony, itu yang memperdalam stem cell, saya akan kepada beliau. Kemudian yang lain pun juga tidak bisa, jadi benar-benar sesuai dengan kompetensi saya gitu ya. Tidak bisa semua stem cell bisa untuk semuanya. Apa ada yang seperti itu? Banyak. Stem cell seakan-akan seperti dewa, semuanya bisa di stem cell. Maka sangat tidak logis seperti itu sekalian. Jadi mesti kita jelaskan dengan jelas ya. Maka ini rumah sakit harus berbasis pelayanan, berbasis penelitian untuk melakukan yang tidak sembarangan. Dokter Sandi sudah menjelaskan tentang stem cell, saya tidak perlu mengulang. Stem cell adalah sebuah sel yang Allah turunkan kepada kita untuk memperbaiki sel yang rusak. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu, ada sel yang membentuk organ, ada sel yang memperbaiki kalau rusak. Gitu. Jadi ketika kita teriris pisau, dia bisa nutup kembali karena stem cell itu sebetulnya. Jadi stem cell itu untuk memperbaiki. Jadi semua orang punya stem cell, ya. Semua organ punya stem cell, iya. Tapi kenapa ginjal ketika rusak tidak bisa memperbaiki diri? Karena tidak aktif stem cellnya. Perlu diaktifasi dengan apa? Salah satunya dengan sekretum. Karena sekretum ini memiliki fungsi aktivasi stem cell endogen. Jadi ini yang menjadi catatan kita. Kenapa kalau otak rusak nggak bisa diperbaiki? Karena tidak aktif nih. Maka harus diaktifasi dengan beberapa cara. Salah satunya dengan menggunakan sekretum. Karena sekretum mengandung exosome. Exosome berfungsi komunikasi interseluler. Ini yang menjadi titik tangkap kita. Baik? Ya, dokter tadi sudah menjelaskan, saya kira tidak perlu saya ulang. Kemudian ini indeks
Kenapa orang banyak menggunakan tali pusat sih? Saya sampaikan yang paling baik stem cell dari mana? Embrionik kan? Semakin ke arah janin semakin baik, ya kan? Karena dia berubah bisa jadi apapun gitu. Tapi semakin tua semakin jelek kualitasnya. Maka kalau mengambil dari janin tidak mungkin, kita ambil dari yang paling dekat dengan janin. Apa itu? Umbilical cord dan produk-produknya. Ada Wharton jelly, ada amnionnya, ya, ada umbilical cordnya dan seterusnya. Maka ini yang paling baik. Dan terbukti therapeutic eminent indexnya paling tinggi adalah pada umbilical cord. Walaupun yang lain bisa, dari kulit bisa, dari otot bisa, dari darah bisa. Tapi kalau saya lebih suka dari umbilical cord karena dia masih murni, masih baik, ya. Kalian, teman-teman sekalian, ini yang paling penting kita perhatikan. Bagaimana sih stem cell ini bisa bekerja mengobati autoimun, mengobati diabetes, mengobati tiroid, mengobati yang lain. Nah, ini kita lihat di sini. Ketika kita suntikan stem cell ke dalam tubuh kita, berat gitu ya, dokter Didi tadi menyuntikkan misalnya, stem cell tadi akan humming, akan nempel pada organ yang mengalami inflamasi. Yes ya. Ketika masuk di tangan IV, stem cell akan gerak kan? Maka semakin jauh organnya, semakin habis stem cell-nya. Karena terbukti tempat yang paling banyak ditempati stem cell adalah di mana? Di bekas suntikannya. Jadi ketika nyuntik di tangan, ya di tangan itu yang paling banyak. Karena dia radang yang paling akut. Dia flu, parunya bermasalah, dia akan nempel di paru. Padahal yang dituju ginjal misalnya. Karena dia akan nempel pada tempat yang paling akut untuk infeksinya. Jelas ya? Jadi kenapa ketika saya tanya ke dokter Sony, dok kalau diabetes gimana? Harus pakai kateterisasi sampai kepada depan pankreas persis. Disemprot bus gitu, selnya nempel di pankreas. Biar nggak nempel di mana-mana gitu maksudnya. Atau laparotomi, dibuka perutnya, ditempeli di pankreasnya, gitu, ditanam. Kalau OA juga gitu, ditempeli di kartilisnya. Gitu. Jadi kalau menggunakan sel stem lewat IV itu khawatir nempelnya kemana-mana. Ya, dan kadang-kadang menjadi tidak efektif menggunakan sel ketika organnya jauh gitu. Oke. Nah, ketika sel tadi masuk ke dalam tubuh kita, ternyata selain sel tadi berdiferensiasi, sel tadi akan mengeluarkan sekretum dalam tubuh kita. Jadi kita masuk, selnya juga mengeluarkan sekretum nih dalam tubuh. Jadi sekretum tidak hanya di luar, tapi di dalam pun juga dia akan mengeluarkan sekretum gitu. Jelas ya? Maka yang berefek untuk memperbaiki kondisi adalah sekretumnya sendiri. Jelas ya? Maka sekretum tadi memiliki banyak sekali fungsi. Karena dia berisi growth factor, ada IGF, VEGF, SDF, HGF, dan lain sebagainya. Growth factor ini memiliki banyak sekali fungsi. Yang pertama, dia berfungsi untuk mensupport diferensiasi sel menjadi sel yang baru. Satu. Yang kedua, sekretum akan berfungsi antifibrosis. Sehingga semua penyakit yang mekanisme dasarnya adalah fibrotik bisa dicegah dengan stem cell. Misalnya apa? Scleroderma, baik dengan stem cell. Interstitial lung disease pada paru, baik dengan stem cell. Apalagi yang fibrosis, cirrhosis hepatis, secara teori baik dengan stem cell karena dia antifibrosis. Jelas ya? Dia berfungsi sebagai anti-apoptosis, terutama endotel. Jadi orang yang memiliki aterosklerosis, kematian sel-sel endotel akan baik dengan sekretum karena dia anti-apoptosis endotel. Jelas ya? Kemudian dia berfungsi imunomodulasi. Dilihat, dia menghambat produksi sel T dan sel B. Padahal kita tahu bahwa pada autoimun itu yang paling berbahaya apa? Sel T dan sel B yang berproliferasi sangat banyak dan dia bersifat autotoksik. Dia melawan tubuh kita sendiri. Maka dia buat oleh sekretum ini. Dia meningkatkan T regulator. Di dalam tubuh kita itu ada keseimbangan T helper namanya. T helper 1, T helper 2 itu harus seimbang gitu. Kalau dia mengarah kepada T helper 2, terjadilah autoimunnya meningkat. Kalau T helper 1 yang meningkat, terjadi inflamasi. Maka diseimbangkan. Apa yang menyeimbangkan? Namanya T regulator. Dan sekretum ini meningkatkan T regulator. Berarti orang autoimun akan sangat baik dengan sekretum karena T-regnya akan naik gitu ya. Kemudian dendritic cell-nya akan dihambat maturitasnya. Dendritic cell itu penghubung antara innate dan adaptive immune system gitu. Dia dihambat sehingga adaptifnya tidak bermasalah. Ini adalah mekanisme kenapa sekretum bermanfaat pada autoimun.
Dan saya termasuk pengguna sekretum bukan sel, karena kami tidak suka dengan sel. Kenapa? Karena kalau autoimun yang mau diganti organ apa kan bingung kan? Kalau ginjal rusak, selnya ditanam di ginjal. Kalau liver rusak, ditanam di liver. Kalau autoimun mau ditanam di mana? Gak ada. Maka saya lebih suka menggunakan sekretumnya karena dia berfungsi sangat banyak. Apalagi ada exosomnya. Exosom ini isinya Mirna. Mirna ini sekarang sudah mulai ada profiling Mirna. Penyakit-penyakit itu sudah di profiling Mirnanya yang rusak yang mana, nanti diobatin dengan Mirnanya dari exosom ini gitu. Jadi cukup banyak fungsinya. Ya. Teman-teman sekalian, ini dokter tadi sudah menyampaikan bahwa stem cell akan memproduksi sekretum, di dalam sekretum ada exosom. Sekarang exosom ini dikatakan sebagai stem cell generasi ketiga karena sudah mulai banyak nih orang yang mulai suka dengan exosom karena profiling Mirnanya menjadi tepat gitu. Ya. Dan teman-teman sekalian, ini adalah salah satu yang tadi disampaikan. Ketika kita mengkultur, jadi ketika kita nanam sel dalam tubuh kita, maka sel akan mengeluarkan sekretum sesuai kondisi tubuh kita. Kalau kondisinya inflamasi, maka growth factor yang inflamasi yang keluar. Kalau kondisinya sedang fibrosis, antifibrosisnya meningkat. Itu kalau dalam tubuh. Kalau di laboratorium bagaimana? Kita bisa kok menjadikan seperti kondisi dalam tubuh kita. Kita bisa menggunakan hipoksia, ini yang kami lakukan bersama dengan Dr. Sandi. Kita menggunakan metode hipoksia. Ketika mengkultur, masukkan chambernya dinaikkan CO2-nya, O2-nya diturunkan gitu. Ternyata efeknya apa? Growth faktornya sangat banyak, lebih banyak ya. Ada menggunakan inflamatori, kita bikin kulturnya itu seperti kondisi inflamasi. Tambahkan TNF alpha pada plate-nya dan seterusnya. Ini bisa kita kondisikan di laboratorium. Baik teman-teman sekalian, ini adalah beberapa penelitian kami di Rumah Sakit Muwardi untuk autoimun yang kami lakukan dan beberapa referensi dari jurnal luar ya. Kita mulai dengan Jadi sekali lagi bahwa rasionalitasnya kenapa sekretum ini bisa efektif untuk autoimun, karena autoimun terjadi masalah pada T regulator dan kita bisa meningkatkannya dengan menggunakan sekretum. Intinya di situ saja. Oke. Dan caranya untuk autoimun ada dua macam. Kalau di luar negeri menggunakan hematopoietic stem cell. Jadi caranya begini kalau di luar negeri itu. Karena sistem imun kita jelek, maka sistem imun kita dibunuh dulu. Dibom pakai kemoterapi, dosis tinggi. Belum gitu, sel T-nya mati semua. Kemudian kita masukkan hematopoietic stem cell untuk dia meriset ulang menjadi sel imun, sel T yang baik. Jadi seperti transplantasi sum-sum tulang. Ini kan persisnya seperti ini ya. Dibom dulu kemoterapi, kemudian dimasukkan sel yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin. Kenapa? Karena begitu dibom, mati karena banyak sekali kontaminasi kuman. Maka kita menggunakan teknik yang kedua, menggunakan mesenchymal stem cell dengan jalan mengandalkan anti-inflamasinya, antifibrosisnya, imunomodulasinya tanpa perlu kemoterapi ekstrim. Ini yang kami lakukan di Indonesia, terutama di Surakarta. Baik. Yang pertama Sjogren syndrome. Kita tahu Sjogren syndrome adalah satu penyakit autoimun yang menyerang kelenjar eksokrin. Jadi kelenjar eksokrin itu kelenjar yang di luar. Bapak Ibu kalau lihat orang Sjogren awalnya sehat. Jadi begitu sudah late, orang itu tidak bisa melihat gara-gara saking keringnya mata. Ini kering sekali, tidak ada air mata sama sekali. Lihat film India tidak bisa nangis. Korea bisa nangis, ya. Kemudian mulutnya juga sangat kering. Yang terjadi apa? Terjadi tidak bisa menelan makanan karena saking keringnya gitu. Ini saya ada beberapa pasien seperti itu. Kulitnya saking keringnya jadi benar-benar kering sampai nggak terasa, neuropati yang sangat parah. Vaginanya juga kering sehingga banyak perceraian gara-gara itu. Karena Sjogren syndrome ya. Maka ini adalah autoimun yang sangat banyak terjadi di Amerika, di Indonesia juga sudah mulai meningkat banyak ya. Terapinya adalah menggunakan dan T-HEL/17 yang dicurigai paling berperan pada terjadinya Sjogren. Makin harus dicegah, dengan meningkatkan T regulator. Beberapa riset yang penggunaan mesenchymal stem cell ini, tahun 2021 ada riset yang mengatakan pemberian MSC ini ternyata akan bisa memperbaiki kondisi kelenjar eksokrinnya yang tadinya mulai rusak menjadi baik kembali dengan pemberian MSC. Yang tentu dia akan meningkatkan produksi kelenjar lagi gitu kan. Kemudian tahun 2018 ya, ini juga ada MSC ini ternyata akan bisa meningkatkan T regulator, sudah sangat jelas
ketika diinjeksikan T-regnya naik. Kalau T-regnya naik berarti dia mulai seimbang sistem imunnya gitu ya. Sudah ada di sini. Kemudian ini juga sama, sebuah systematic review yang mengatakan terjadi peningkatan T regulator ketika pemberian mesenchymal stem cell. Ini juga sama, yang terbaru 2022 kalau saya tidak salah ya. Dua jurnal yang kurang lebih hampir sama. Jadi perbaikan klinisnya, kekeringannya, perbaikan nyeri sendinya dan seterusnya dengan pemberian mesenchymal stem cell. Ini sebuah case report dari kami, ada seorang pasien wanita 42 tahun datang ke kami dengan nyeri hebat sampai fase-nya 10. Fase 10 itu berarti sudah maksimal. Sudah tidak mempan dengan morfin, tidak mempan dengan NSAID apapun. Dan ternyata dengan pemberian sekretum, hanya 3 kali suntikan, itu fase-nya turun skornya, lumayan banyak. Jadi berapa? Jadi 0. Jadi benar-benar tidak nyeri sama sekali. Dia bisa kerja kembali, ini kita lihat pasiennya. Dari dulu tidak bisa apa-apa, kemudian sekarang sudah bisa kerja dan dosisnya sangat rendah sekali untuk obat-obat imunosupresannya dengan pasien Sjögren syndrome. Dan ini penelitian kami, clinical trial sudah selesai. Sekarang proses untuk publikasi kepada pasien langsung dengan pemberian mesenchymal stem cell. Sekretumnya sebanyak 6 kali seminggu sekali. Dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Kita tunggu publikasinya nanti, sebentar lagi akan dipublikasi. Yang kedua lupus juga sama, patogenesisnya sama, terjadi kerusakan banyak organ gara-gara endapan kompleks antibody karena tidak kenalnya sistem imun pada tubuh kita. Ada satu jurnal yang cukup menarik ini, tahun 2021. Semua orang mengatakan autoimun nggak bisa sembuh, tapi jurnal ini dengan sangat berani yang mengatakan bisa. Oh, para ahli mulai kaget, kenapa bisa? Ternyata di sini kita lihat, dikatakan barang siapa yang bisa mengobati B cell, plasma blast dan long life plasma cell, 3-3 bisa dicegah, maka dia akan bisa menyembuhkan lupus itu. Kalau cuma sampai sini tidak bisa. Kalau cuma ini saja tidak bisa. Kalau 3-3-nya maka dia akan bisa sembuh. Dan dia mengatakan stem cell lah yang akan bisa menjadi kunci kesembuhan dari SLE. Ini jurnal yang cukup baik ya, tahun 2022. Ini pernah saya angkat di Kopap di Semarang kemarin. Jadi luar biasa beraninya jurnal mengatakan bahwa stem cell akan bisa menjadi solusi buat pasien-pasien dengan SLE. Ini penelitiannya cukup banyak ya. Saya agak percepat. Dan ternyata sudah mulai tahun 96 sudah mulai banyak orang menggunakan mesenchymal stem cell buat pasien autoimun untuk SLE terutama. Dan cukup baik hasilnya, kemudian diteruskan sampai dengan sekarang. MSG itu juga banyak dipakai ya. Dan ini MSG ternyata bisa meningkatkan T regulator sehingga akan menyeimbangkan sistem imun. Ini penelitian yang banyak tentang lupus nephritis dengan menggunakan MSG, hasilnya sangat luar biasa, bisa untuk kesembuhan daripada SLE. Ini penelitian kami sudah publikasi. Kita ada 10 parameter yang kita periksa dengan pemberian sekretum MSG, 10-10-nya baik semua. Jadi benar-benar signifikan dibandingkan dengan kontrol. Sudah publikasi. Jadi teman-teman dari Opsin, mereka mencoba melakukan terobosan karena pasien SLE kalau hamil biasanya akan keguguran atau bayinya mati kan. Maka orang-orang Opsin mencoba memberikan sekretum pada tikus yang dibuat seperti SLE dan dihamilkan sehingga menjadi tikus yang hamil dengan SLE. Ternyata hasilnya perbaikan signifikan pada plasentanya sehingga siap untuk dibuahi ya. Ini clinical trial kami sudah selesai, sudah proses review di Q1 jurnal, mudah-mudahan sekali lagi sudah terbit ya. Untuk ERA juga sama kurang lebih. Jadi ERA ini adalah satu kondisi penyakit di mana terjadi peningkatan cytokine TNF alpha dan interleukin 6 yang menyebabkan orang jadi bingung semua jari-jarinya itu ya. Ternyata ini pun juga cukup baik menggunakan stem cell. Sudah tahun 97, 2001, 2004 dari Euler, Eropa sudah mulai menggunakan stem cell untuk RA ini. Hasilnya sangat baik. Ini tahun 2021 ada 2 jurnal yang hampir mirip. Yang satu menggunakan stem cell plus DMAT, yang satu stem cell saja. Dua-duanya signifikan hasilnya, luar biasa. Ini penelitian yang terbaru, cukup banyak. Perlu saya sampaikan supaya kita tahu bahwa ini referensinya sudah banyak. Jadi tidak hanya sekedar obrolan-obrolan saja, tapi sudah berdasarkan evidence base ya. Stem sclerosis satu kasus yang kalau di Dokter Devi mungkin dikatakan sudah sulit ya, dok. Sklerosis di rumah itu sudah sangat jelek prognosisnya.
dan di tempat kami pun juga sama jelek gitu ya. Dan di tempat kami memang studi di rumah ini hampir kebanyakan akhirnya meninggal gitu. Tapi ada beberapa yang survive sampai sekian tahun dengan sekretum ya. Tetapi ini belum kami lakukan penelitiannya. Tapi di luar negeri sudah cukup banyak ya. Ada 4 penelitian besar, ada ASIS dan ASCOT. Ini penelitian yang cukup besar di Inggris ya. Dan ternyata hasilnya sangat baik, tapi menggunakan hematopoietic stem cell yang diberikan dengan selnya, bukan sekretumnya. Dan ini dibutuhkan penelitian lebih banyak lagi supaya menjadi evidence base yang kuat. Baik ya, pesan yang bisa kita ambil pulang dari pertemuan kita adalah bahwa untuk autoimun belum ada definitive treatment, sehingga dibutuhkan obat yang bisa definitif. Salah satu pilihan adalah menggunakan stem cell, dan masih dibutuhkan cukup banyak penelitian untuk membuktikan bahwa autoimun bisa digunakan dengan stem cell. Dan kita harus berdasarkan evidence base, tidak boleh hanya berdasarkan perakiraan, coba-coba. Karena banyak orang yang mengatakan, dok bisa nggak ini dengan stem cell? Oh coba dulu aja lah, coba dulu, ini tidak bisa seperti itu. Kita harus evidence base dan referensi yang jelas. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita teruskan dengan tanya jawab dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Arif Nuruddin SPPD KB Finasim yang sudah menyampaikan untuk materi kita yang ketiga atau materi kita yang terakhir. Dan selanjutnya, dokter, kami persilakan untuk mempersiapkan satu pertanyaan kembali, dan tentunya seperti yang sudah kita lakukan di 2 pertanyaan dengan 2 narasumber di awal, kita akan mempersilahkan dokter untuk memberikan pertanyaan, dan saya akan memilih siapa yang paling cepat bisa menunjukkan tangan dan bisa segera menjawab. Untuk itu, kami persilahkan dokter. Baik, sebutkan 4 macam penyakit rematik autoimun. SLE, ada rheumatoid arthritis, kemudian Sjogren, terus kemudian skleroderma. Ya, betul sekali. Oke, mungkin panitia bisa mempersiapkan untuk memberikan hadiahnya. Wow, luar biasa ya. Ternyata rekan-rekan sejawat dokter semua yang hadir di sini menyimak dengan baik semua materi yang sudah disampaikan dari narasumber pertama, kedua, dan juga ketiga. Untuk selanjutnya, kami persilakan Dokter Diputu untuk memandu sesi tanya jawab dari para tamu undangan yang hadir. Silakan dokter.